Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alifa Syauma, perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, kelas 6B, yang diampuh oleh Ibu Widya Febriari Anita. Dalam kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai kombinasi bisnis dan akuntansi kombinasi bisnis. Hai, dengan saya Salsa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Menurut PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 mengenai kombinasi bisnis, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh atas satu atau lebih bisnis, yang biasa disebut penggabungan setara atau penggabungan sesungguhnya. Terdapat 3 jenis di dalam kombinasi bisnis. Yang pertama ada merger, yaitu kombinasi bisnis di mana hanya satu perusahaan yang menggabungkan yang selamat dan perusahaan yang lain kehilangan identitasnya. Contohnya seperti PT ABC Maju dengan PT XYZ Sejahtera. Dari salah satu perusahaan tersebut, yang menang dari identitas tersebut adalah PT ABC Maju. Selanjutnya ada konsolidasi, merupakan kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan gabungan dibubarkan. Contohnya seperti PT ABC Maju dengan PT XYZ Sejahtera dibubarkan menjadi PT KLM Sejahtera. Selanjutnya yang ketiga ada akuisisi saham. Terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh hak suara perusahaan lain dan kedua perusahaan tersebut beroperasi sebagai badan hukum terpisah namun terkait. Di situ contohnya misalnya seperti PT ABC dengan PT XYZ. Dia sama-sama bekerja sama tetapi tidak dibubarkan. Ada tujuan kombinasi bisnis. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 22 revisi tahun 2010, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang pertama, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang ketiga, ada menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Ya, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, Ananda Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama ada harga akuisisi, di mana nilai investasi pada tanggal akuisisi dicatat sebesar harga perolehan. Nah, lalu biaya terkait akuisisi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis, yang meliputi biaya makelar, biaya hukum, biaya akuntansi, dan biaya profesi lainnya yang dicatat sebagai beban pada periode akuisisi. Nah, selanjutnya ada alokasi harga akuisisi, di mana di dalamnya ini terdapat ilustrasi periode pengukuran yang akan saya jelaskan. Nah, di dalam ilustrasi periode pengukuran ini, contohnya ada satu perusahaan bernama PT Bane. PT Bane ini mengakuisisi tanah dalam sebuah kombinasi bisnis dan mencatat sementara tanah tersebut dengan perkiraan nilai wajarnya itu senilai $100.000. Selama periode pengukuran ini, PT Bane menerima penilaian yang dapat diandalkan bahwa tanah itu bernilai $110.000 pada tanggal akuisisi. Nah, selanjutnya, selama periode akuntansi yang sama, perubahan dalam zonasi sebidang tanah tetangga mengurangi nilai tanah yang dibeli oleh PT Bane menjadi $75.000 dari harga asal yang dibeli sebesar $100.000 oleh PT Bane. Nah, karena terjadi selisih dalam hal ini, PT Bane mencatat klarifikasi nilai wajar tanah pada tanggal akuisisi dan penurunan nilai dengan jurnal yang pertama adalah itu PT Bane mencatat nilai tanah pada tanggal akuisisi saat kombinasi bisnis sebesar $10.000 dari selisih $110.000 dikurangi dengan $100.000 dengan mencatat tanah di debit dan goodwill untuk dikredit. Yang kedua, PT Bane juga mencatat jurnal untuk mengakui penurunan nilai tanah yang dimiliki sebesar $25.000 dengan selisih $100.000 dikurangi dengan $75.000 tadi, dengan mencatat tanah di bagian debit dan mencatat goodwill untuk dikredit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas non pengendali yang dilakukan sebelum kombinasi. Nah, di sini pengakuisisi yang memiliki posisi pihak ekuitas yang diakuisisi harus menilai kembali posisi ekuitas tersebut ke dalam nilai wajarnya.
sebelum tanggal akuisisi dan mengakui untung atau rugi revaluasinya. Nah, misalnya seperti ini, investasi PT Tampan 10% di PT Songgot dengan nilai buku 300.000 US dollar dengan nilai wajarnya 500.000 US dollar. Nah, pada tanggal 20 Maret, PT Tampan mengakuisisi 90% sisa saham pada PT Songgot. PT Tampan harus menilai kembali investasi awal sebesar nilai wajar 500.000 US dollar dengan keuntungan 200.000 US dollar pada revaluasi. Nah, akan ditampilkan kembali jurnal dari contoh kasus yang tadi, yaitu pertama revaluasi saham PT Songgot kepada nilai wajar pada tanggal 20 Maret. Yang pertama itu ada investasi dalam saham PT Songgot yang debit dan kreditnya itu sama nilainya kepada keuntungan revaluasi saham PT Songgot sebesar 200.000 US dollar. Yang kedua yaitu ada jurnal mengakui kepentingan, di mana investasi dalam saham PT Songgot sama kedudukannya dengan kas sebesar 200.000 US dollar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nadia. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai entitas dan laporan keuangan konsolidasian. Nah, konsep dan standar laporan keuangan konsolidasi yaitu laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau yang sering disebut entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas individual itu untuk merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Menurut PSAK nomor 22, ada dua metode akuntansi penggabungan usaha. Yang pertama adalah metode penyatuan kepemilikan, yakni bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Dan yang kedua adalah metode pembelian, yakni penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan yang lain bergabung. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nggak sampai situ aja, saya Sandra akan menjelaskan tentang entitas pelaporan. Tujuannya adalah menyusun laporan konsolidasian untuk menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat dan relevan bagi para penggunanya. Selain itu, terdapat proses konsolidasi. Proses konsolidasi ini menambahkan secara bersama-sama laporan keuangan dari dua atau lebih perusahaan legal yang terpisah, menghasilkan satu laporan keuangan. Kemudian, laporan keuangan terpisah ini dari perusahaan-perusahaan ditambahkan bersama-sama setelah beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Walaupun perusahaan individual dalam entitas konsolidasi dapat melaporkan penjualan dan piutang atau utang satu sama lainnya, entitas konsolidasi secara keseluruhan harus melaporkan hanya transaksi dengan pihak di luar entitas konsolidasi dan piutang dari utang kepada pihak eksternal. Perlu diingat bahwa terdapat keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Beberapa informasi akan hilang setiap kumpulan data digabungkan pada situasi tertentu. Hal ini benar jika informasi tersebut melibatkan penggabungan antar perusahaan yang memiliki karakteristik operasi yang berbeda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, last but not least, materi yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini yang terakhir merupakan contoh perhitungan dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, kali ini saya akan menggunakan dua metode yang berbeda. Yang pertama itu ada laporan konsolidasi metode ekuitas, dan yang kedua ada laporan keuangan konsolidasi hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, yang pertama, laporan keuangan konsolidasi dengan metode ekuitas. Nah, apa sih metode ekuitas itu? Metode ekuitas ini merupakan metode di mana induk perusahaan menilai investasi sebagai suatu penyertaan modal, di mana jika nilai aktiva bersih dari perusahaan anak ini berubah karena kegiatan operasionalnya, itu akan semerta-merta merubah nilai investasi pada induk perusahaan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama akan saya tampilkan juga nanti di sini ada neraca dari PT Indah dan PT Andika.
Oke, setelah saya tampilkan neraca, di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, PT Andika ini berhutang ke PT Indah sebesar 1 juta rupiah dan juga PT Andika membeli persediaan PT Indah sebesar 6 juta rupiah. Nah, persediaan ini memiliki biaya perolehan awal sebesar 4 juta rupiah yang persediaan akhirnya itu masih dipegang oleh PT Andika. Oke, lanjut kita ke perhitungan yang nantinya juga akan saya tampilkan. Yang saya tekankan di sini itu adalah perhitungan persediaan, di mana persediaan PT Indah sebesar 95 juta ditambah dengan persediaan PT Andika sebesar 60 juta dikurangi 2 juta. Nah, dari mana 2 juta ini? Berdasarkan yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa persediaan awal itu sebesar 6 juta dikurang oleh biaya perolehan awal sebesar 4 juta. Nah, selisih itu yang nantinya akan masuk ke dalam pengurang persediaan ini, yang hasil akhir dari persediaannya itu sebesar 153 juta. Dan juga yang akan saya tekankan lagi perhitungan tentang hutang jangka pendek, di mana hutang jangka pendek PT Indah sebesar 60 juta ditambah hutang jangka pendek PT Andika sebesar 8 juta dikurang 1 juta karena yang sudah saya sebutkan tadi di awal PT Andika mempunyai hutang sebesar 1 juta. Jadi ini sebagai pengurang dari hutang jangka pendek kedua perusahaan ini yang hasil akhirnya akan menjadi 67 juta. Nah, pada contoh PT Indah dan PT Andika ini, beberapa hal perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini menampilkan seakan-akan laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan tunggal. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu seperti kepemilikan antar perusahaan, piutang dan hutang antar perusahaan, dan juga penjualan antar perusahaan. Nah, untuk yang kedua itu ada laporan keuangan konsolidasi hubungan perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, contohnya misalnya PTX yang berlokasi di Yogyakarta akan membuka cabang baru yang berlokasi di Jakarta. Nah, PTX lalu mengirimkan sejumlah uang tunai dan juga persediaan barang dagang ke kantor cabang yang berada di Jakarta ini, masing-masing sebesar 100.000 dan juga 400.000. Nah, akan saya tampilkan kedua neraca yang sebelum dikonsolidasi, lalu ada daftar lajur untuk penyusunan neraca gabungan. Nah, yang saya tekankan di sini adalah nilai kas dan juga nilai persediaan barang dagang yang bertambah menjadi 300.000 dan juga 1.900.000 karena ditambahkan oleh nilai kas dan persediaan barang yang juga ada di kantor cabang yang berlokasi di Jakarta. Lalu yang terakhir akan saya sampaikan mengenai neraca gabungan PTX. Di sini sudah tertera dan sudah diakumulasikan antara semua laporan keuangan yang tadi sudah ada di daftar lajur untuk penyusunan neraca gabungan. Jadi neraca gabungan yang sekarang saya tampilkan ini merupakan laporan keuangan dari PTX kantor pusat dan juga PTX kantor cabang yang ada di Jakarta. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika masih ada kesalahan mohon koreksi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.